Tuhan yang tetap setia melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimanapun berada, yang menyaksikan channel YouTube ini, yang beribadah melalui channel YouTube kami. Mengikuti Yesus adalah keputusan kita bersama. Biarlah kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kualitas, berdampak, jadi berkat. Shalom Malahem. Saya percaya pagi hari ini kita semua diberkati Tuhan. Amin. Tos kanan kirimu katakan saya diberkati Tuhan. Haleluya. Allahku akan menyertai setiap kehidupanku. Mari siapkan persembahanmu, pujianmu, penyembahanmu di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Menyertai langkahku kemana ku pergi, Engkau tak pernah tinggalkanku, tanganmu selalu menopangku. Hanya oleh kasih-Mu, hanya oleh kuasa-Mu, Engkau sanggup pulihkanku. Iman pengharapanku ku serahkan padamu, agar ku dapat terima mujizat-Mu. Haleluya. Mari saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang ada dimanapun berada saat ini, angkat pujian ini dengan segenap hatimu, dengan kebanggaanmu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Allahku selalu menyertai langkahku kemana ku pergi,
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu kepada kami hingga sampai saat ini Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus saja yang berkuasa, biarlah Tuhan Yesus saja yang mengurapi dan memberkati, sehingga siapapun yang ikut beribadah bersama dengan kami Tuhan, kami percaya mereka pasti terberkati. Sehingga siapapun yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang terikat Engkau berikan perlepasan. Kami percaya mukjizat itu pasti terjadi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami habiskan ibadah ini. Kami percaya mukjizat terjadi. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari bangkit berdiri. Katakan, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Haleluya. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about it. Down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam hati. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam hati. Cintaku dalam, 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 dalam. Cintaku dalam, dalam. Haleluya, aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Terus, terus, terus. Amin. Tresno Yesus terus. Tresnoku Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Terus, terus, terus. Aku tresno Yesus. Terus, terus, terus. Haleluya. Kasih Yesus manis dan indah. Haleluya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Sungguh kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Sungguh indah. Amat tinggi, tak teratasi, amat dalam, takkan tersangkut, amat luas, takkan terlirik. Oh, oh, oh. Sungguh indah. Haleluya. Siapapun saudara yang merasakan cinta kasih Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus sekarang bahkan sampai selama-lamanya Amin. mengasihi kita semua. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan siapkan korban syukur kita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh dipilih menjadi hamba-hamba Tuhan yang boleh memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini. Biarlah setiap rupiah yang terkumpul boleh menjadi jiwa-jiwa yang hidup di hadapan Tuhan. Kami siap memberi dengan ketaatan dan kesetiaan di hadapan Tuhan. Di
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Tuhan Yesus, haleluya. Masih merasakan pemulihan pelipat gandaan dari Tuhan. Haleluya. Aku pasti dapatkan. Yes. Pasti akan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Pasti akan dapatkan semua yang Tuhan sediakan. Ku percaya. Saudara, Bapak Ibu yang ada dimanapun berada, semakin rindu untuk boleh diberkati Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, diberkati melalui firman Tuhan. Mari datang kepadanya. Haleluya. Yesus, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami menyambut-Mu Tuhan. Rinduan kami, hadirat-Mu nyata. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, ku datang mencari
Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh memuji-muji Tuhan. Kami bersorak, kami menyembah Tuhan. Biar semua menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Seluruh jemaat-Mu dan siapapun yang sedang menyaksikan dan ikut beribadah. Tuhan memberkati, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu ya Tuhan, agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar firman-Nya ditabur menguatkan kami, menasihati kami, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami katakan kuasanya tolak di dalam nama Yesus. Dan biar kuasa-Mu, kasih-Mu, berkat yang sempurna ada bersama dengan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap belajar, mendengar firman, merenungkan dan melakukannya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, apa kabar? Dahsyat. Haleluya, haleluya. Senang rasanya kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sudah minggu yang terakhir di bulan September. Waktu terasa sangat cepat. Tinggal menghitung hari, menghitung minggu, bulan, kita tinggalkan lagi tahun 2020. Tetapi saudaraku, masih ada waktu untuk kita bisa mengejar ketinggalan. Masih ada waktu untuk kita bisa meraih setiap kesempatan. Bahkan berkat-berkat yang akan kita terima karena Tuhan kita memberikan setiap berkat-Nya tepat pada waktunya. Percaya saja bahwa Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu sekalian termasuk saya. Hari ini kita mau belajar berakar di dalam Kristus. Mempersiapkan akhir dari sebuah perjalanan tahun 2020 mulai di bulan ini, nanti masuk Oktober, November, Desember kita belajar semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, saya awali mengakhiri bulan September dengan tema berakar di dalam Kristus. Ini dasar. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun berada, kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan 7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Temanya adalah berakar di dalam Kristus. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Berakar di dalam Kristus. Bicara tentang akar, saya percaya dan yakin para petani dan yang suka atau hobinya tanaman, dia tahu persis itu akar. Kalau bicara berakar di dalam Kristus, saudaraku, kita masuk dulu kepada kebenaran Alkitab. Bicara berakar dalam Kristus itu tidak mungkin terjadi atau mungkin dan akan terjadi kalau seseorang itu mengawalinya dengan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Ini awalnya. Untuk berakar dalam Kristus itu harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Kemudian dikatakan tinggal di dalam aku. Nah, setelah menerima Tuhan Yesus Kristus, sudah harus dan semestinya tinggal di dalam Kristus. Harus ada di dalam Kristus. Tidak bisa di luar Kristus, tidak bisa lari dari Tuhan, tidak bisa jauh dari Tuhan. Harus dekat. Sehingga bisa berakar di dalam Kristus. Berakar, bertumbuh, dan berbuah.
Ini kerinduan kita semua orang percaya. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Itu sebabnya kita mau belajar tentang bagaimana kita berakar di dalam Kristus. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara akar, saya mau coba cerita tentang sebuah pohon. Ketika kita menanam pohon, apapun bentuk, apapun jenisnya, yang jelas pohon itu akan bisa bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah, kalau akarnya dia menancap. Akarnya dia tumbuh ke bawah, ke samping kanan kiri, dan dia menjadi kokoh dan kuat. Maka tumbuh-tumbuhan atau pohon akan menjadi kuat. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara akar, fungsinya yang pertama, dia membuat pohon itu menjadi kuat. Menopang pohon menjadi kokoh berdiri, itu akar kalau kuat. Yang kedua, akar itu membantu pohon untuk menyerap makanan. Mengambil air, vitamin, makanan semua. Sehingga bisa ada pertumbuhan dari tanaman atau pohon itu. Dan akar juga saudaraku bisa membuat pohon itu semakin menghasilkan buah yang lebat. Ini kalau kita bicara akar. Nah, kita akan singkat saja cerita tentang berakar dalam Kristus. Kalau di dalam Alkitab kita membaca, hendaklah engkau berakar di dalam Dia. Artinya kita harus berakar di dalam Kristus. Supaya kita kuat, supaya kita menjadi pribadi yang kuat, yang bisa terus bertumbuh berkembang, menghasilkan buah, diberkati Tuhan, maka satu-satunya jalan kita harus berakar di dalam Kristus. Sebuah bangunan itu tidak dilihat dari dekorasi, kemudian dari arsitekturnya, tetapi dari pondasinya, dasarnya yang kuat membuat bangunan itu kokoh. Sama dengan kekristenan, kita tidak lihat bagaimana penampilan kita, bentuk fisik kita, tetapi bagaimana pondasi kekristenan kita, dasar kita harus kuat dan harus berakar di dalam Kristus. Saudara dan saya yang sudah menerima Tuhan harus tetap tinggal di dalam Tuhan supaya bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Dibangun di atas Dia. Mengucap syukur, menjadi pribadi yang punya iman yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, saudara dan saya membutuhkan yang namanya akar, yaitu kasih Tuhan. Allah mengasihi saudara dan saya. Sehingga ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, maka kita menerima keselamatan itu. Yang harusnya kita dihukum, kita mendapatkan pembebasan. Yang harusnya kita tergantung di salib, kita menerima kemuliaan. Dan kita menerima surga. Karena kita ahli warisnya. Kasih itu yang membuat kita bisa kuat. Kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan, maka kita kuat. Menjadi pribadi yang kuat. Diberkati secara rohani, kemudian juga secara jasmani. Tanpa kasih Tuhan, tanpa hidup dalam kasih Tuhan, kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita sesama manusia, kita tidak akan bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Tidak mungkin kita diberkati dan bisa menjadi berkat kalau kita tidak mengalami kasih Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus senantiasa melekat kepada Tuhan. Kita harus terus ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, maka kita tidak akan berarti apa-apa. Tanpa kasih Tuhan, kita akan berhenti. Dan kita tidak bisa menghasilkan buah pertobatan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan sekali, saya akan bacakan sekali lagi. Dan kita akan mempercepat tentang akar ini, saudara.
Karena memang kita bahas khusus hari ini tentang akar. Kita lihat sekali lagi. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Untuk bisa berakar, untuk bisa bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah, kita harus hidup tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berakar di dalam Dia. Apa maksudnya, saudara? Artinya bahwa kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Kita harus melekat semakin dalam melekat kepada Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami pertumbuhan rohani. Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kita tidak berakar kepada Tuhan, tinggal tetap dalam Tuhan, maka kita akan mati secara rohani. Dan kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dan kalau pondasinya sudah kuat, akar kita sudah kuat, maka kita juga harus dibangun di atas Dia. Selama pertumbuhan perkembangan kerohanian kita harus terus-menerus dibangun di atas Dia. Artinya kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan iman kita bisa menjadi teguh kalau kita melekat kepada Tuhan. Hari-hari ini saudaraku, yang harus kita lakukan adalah semakin hari semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, semakin hari semakin rindu untuk bergaul karib kepada Tuhan, semakin hari semakin rindu untuk terus tinggal tetap di dalam Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang kita alami, pastikan kita tetap berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, punya iman yang teguh dan punya hati yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Maka saudara diberkati dan saudara bisa menjadi berkat. Ada banyak orang salah melangkah, mengambil keputusan. Kenapa? Karena ketika menghadapi persoalan, justru dia menjauh dari Tuhan. Dia mencoba lari dari Tuhan. Dengan segala cara melakukan setiap usaha dengan caranya sendiri. Dan gagal. Itu sebabnya apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, saya mau beritahu, tetaplah melangkah mencari Tuhan. Tetaplah melangkah bersama dengan Tuhan. Tetaplah melangkah di dalam kasih Tuhan. Dan tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Semakin hari semakin dalam. Akarnya menancap dan kuat. Kita ini orang percaya diibaratkan seperti pohon kelapa. Yang kuat. Pohon kurma yang kuat. Sehingga saudaraku, akar itu kalau kita lihat pohon akan teruji ketika ada badai, ada angin. Semakin angin menggoncang, meniup pohon itu, akarnya menunjukkan kuat atau tidak. Kalau akarnya kuat saudaraku, maka pohonnya akan berdiri teguh. Persoalan hidup apapun yang saudara alami hari-hari ini, yang tidak ada kepastian sampai mungkin akhir tahun kita tidak tahu pasti apa yang terjadi. Angin ribut, persoalan, badai datang, tekanan hidup menghimpit orang percaya. Kalau akarnya kuat, maka kita berdiri kokoh. Bisa tegak berdiri karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan menyertai kita. Itu sebabnya pastikan saudara melangkah dengan penyertaan Tuhan. Saya terus berpesan. Di akhir tahun ini saya akan terus bicara. Mari semua orang percaya, terutama jemaat Aletheia, Harapan Indah Bekasi, doa, pujian, penyembahan. Lakukan doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan. Minta penyertaan Tuhan terus terjadi.
minta pengurapan Tuhan terjadi. Hari-hari ini orang yang diberkati Tuhan mengalami kemenangan adalah orang-orang yang ada dalam penyertaan Tuhan dan diurapi Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengurapi saudara dan saya, maka kita bisa menerima kemenangan demi kemenangan. Sebabnya saudaraku, pastikan kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan pengurapan Tuhan turun buat saudara dan saya. Kita minta supaya kita diurapi Tuhan. Dan kita bisa berkemenangan. Masalah itu akan terus ada. Dia tidak memilih-milih siapa yang akan mengalaminya. Kecil, besar, tua, muda, kaya, belum kaya, tidak kaya, rajin ke gereja, tidak rajin ke gereja, tetap ada masalah. Yang membedakan adalah siapa yang ada dalam penyertaan Tuhan dan pengurapan Tuhan, dia akan menang. Berakar di dalam dia, dibangun di atas dia. Punya iman yang teguh. Apapun yang dia alami, tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti memberkati. Dan Tuhan buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya iman kita harus teguh. Sekali aku percaya kepadamu Tuhan. Orang yang percaya, tidak bimbang, tidak ragu. Dengan yakin, maka besar kuasanya. Doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya sambil menanti seluruh berkat-berkat yang Tuhan sediakan, saya mau beritahu, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita harus berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Punya iman yang teguh. Berdiri kokoh bersama dengan Tuhan. Dan kita naik ucapan syukur setiap saat apapun yang kita alami. Maka saya percaya kepenuhan Kristus akan tinggal dan diam dalam kita. Kita diberkati dan kita bisa menjadi berkat. Karena Tuhan panggil saudara dan saya untuk menerima berkat dan menjadi berkat. Saya tidak sedang bicara tentang berkatnya saudaraku. Tetapi yang kita lakukan adalah hal yang benar sesuai dengan kebenaran. Terima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan, selamat, tinggal di dalam Dia. Kemudian kita berakar, dibangun, punya iman yang kokoh, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka sudah layak sepantasnya saudara diberkati Tuhan. Caranya benar. Setiap hari mengucap syukur dengan pujian, penyembahan, doa kita. Minta terus pengurapan Tuhan. Saya sekali lagi mau beritahu, hari-hari ini orang yang diberkati adalah orang yang diurapi Tuhan. Hari-hari ini orang yang diberkati adalah orang yang punya penyertaan Tuhan. Hari-hari ini orang yang berkemenangan adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan dan terus mau bergantung kepada Tuhan. Menjadi Kristen di tempat yang tinggi, memikirkan perkara-perkara di atas, membangun manusia roh, tidak terpengaruh dengan situasi kondisi yang sedang terjadi. Ada banyak orang sekarang gampang lari dari Tuhan. Ada persoalan mulai menarik diri, Tuhan sudah tidak ada. Tuhan sudah tidak mampu, Tuhan sudah tidak dengar, Tuhan sudah tidak sayang. Bahayanya bilang Tuhan gak ada. Saya mau beritahu. Bicara akar adalah bicara proses perjalanan panjang. Artinya dalam pertumbuhan saudara saya mungkin bisa kita harus terseok-seok katakanlah. Tidak gampang. Kita mungkin jatuh, kita bangkit, kita berjalan melangkah lagi. Kita terus lakukan, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan kita bisa menjadi berkat. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mau beritahu, untuk kita bisa meraih kemenangan di tahun 2020 yang tinggal beberapa bulan ini, awali yang pertama adalah tetap tinggal di dalam Tuhan. Bukan cuma tinggal, tetapi berakar untuk bisa tinggal itu. Berakar, dibangun, punya iman yang kokoh, dan bisa mengucap syukur dalam segala hal. Maka saya percaya,
Saudara bisa melewati tahun ini, saudara diberkati, saudara bisa menerima berkat, dan saudara bisa menjadi berkat. Ini yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Tidak ada kata terlambat. Sekalipun sudah mendekati akhir tahun, masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada mujizat buat saudara dan saya. Yang penting pastikan saudara tetap tinggal di dalam Tuhan, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Maka saya percaya kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menerima setiap berkat yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa saya dan harapan saya, saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus, tinggal tetap dalam Tuhan, berakar, bertumbuh, dibangun, punya iman yang kokoh, dan bisa mengucap syukur, maka saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tetap setia dan taat kepada Tuhan. Jangan pernah lari dan jauh dari Tuhan, karena tidak menghasilkan apa-apa. Emosi sesaat, orang bisa tinggalkan Tuhan. Emosi sesaat, orang bisa lari dari Tuhan. Bahkan tidak percaya sama Tuhan. Kenapa? Konsentrasi hidupnya adalah apa yang dilihat mata. Mari kita hidup bukan dengan apa yang kita lihat, tapi yang kita percaya. Karena dengan percaya kita bisa melihat dan merasakan berkat. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, bahkan semua yang sedang mendengarkan khotbah ini, khotbah yang singkat, karena hamba-Mu hanya mengingatkan bahwa hari-hari ini kalau kami mau diberkati, kami tetap hidup dalam Tuhan, maka kami harus tinggal di dalam Engkau. Biarkan jemaat-Mu terus tinggal dalam Engkau Tuhan. Mampukan apapun yang mereka alami, mereka tetap setia tinggal dalam Tuhan. Berakar dalam Engkau, dibangun di atas Engkau. Dan mereka punya iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang kuat supaya tidak goyah dengan persoalan hidupnya. Dan bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Maka mereka orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka diberkati, diurapi, disertai Tuhan. Ajar kami terus untuk bisa mengucap syukur dengan doa pujian penyembahan kami. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Karena hamba-Mu percaya dengan pengurapan, maka kami semua boleh diberkati. Dan pengurapan-Mu itu Tuhan membuat kami berkemenangan. Dan kami dipersiapkan Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dan seluruh orang yang sedang mendengarkan khotbah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Tetap setia taat kepada Tuhan. Dan percayalah, saudara diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan. Saya persilakan semua boleh berdoa kepada Tuhan. Mungkin tanpa kita sadari, kita melukai hati Tuhan atau sesama kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, supaya perjamuan ini kita lakukan dengan cara yang benar, dan kita diberkati dan tidak menjadi kutuk. Bapa di surga, ampuni setiap kami Tuhan. Pikiran, perkataan, hati, perbuatan kami yang tidak berkenan. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Jamah urapi kami Tuhan, supaya kami layak masuk dan mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Jamah hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan untuk melayani perjamuan. Bahkan Kau menjamah, mengurapi, memberkati para mentor, pengurus, kepala keluarga, imam yang ikut ibadah online. Tuhan menjamah Tuhan, memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, biarlah kami lakukan perjamuan ini jadi peringatan akan kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Pengorbanan-Mu, penderitaan-Mu, sehingga kami mau setia dan taat kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap melakukan perjamuan kudus ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita naikkan pujian. Bagi
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mengangkat roti di tangan sambil mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Dia rela mati, tubuh yang tercabik-cabik membuat saudara dan saya menerima tubuh yang sempurna. Kita akan makan bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur di tangan kita di atas kepala seraya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena cinta kasih kemerantuan pengorbanan Tuhan, darahnya tertumpah di atas kayu salib. Ia berkata, semua sudah selesai. Apa yang Tuhan selesaikan? Menyelesaikan setiap kutuk penderitaan dan sakit penyakit. Percayalah, bagi Bapak Ibu Saudara yang sakit saat ini, katakan aku sembuh karena Yesus, karena darah Kristus. Kita terbebas dari virus corona. Percayalah kita terbebas dari COVID-19 karena darah Kristus, bilur Yesus membasuh kita. Kita akan minum bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, naikkan pujian, ucapkan syukur kepada Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah menyelesaikan perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah kami semua melakukan dengan cara yang benar, boleh diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah menjamah, mengurapi, memberkati kami. Kau sudah memberkati kami Tuhan. Kau sudah menyertai kami, Kau sudah mengurapi kami. Dan sebab itu Tuhan, hamba-Mu saat ini mengangkat minyak urapan. Tuhan, jamah minyak yang tidak ada apa-apanya. Urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hingga minyak ini menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Ya, kami moleskan minyak ini Tuhan. Kami ada dalam tangan-Mu. Kami ada dalam penyertaan-Mu. Dan kami boleh dihindarkan setiap masalah musibah yang datang dari si jahat. Kami akan berdiri kokoh. Kami akan melangkah dengan kepastian. Karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Kau jamah urapi berkati setiap kami. Para mentor, para pengurus, imam-imam, kepala keluarga. Untuk moleskan minyak kepada anggota keluarganya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, para mentor, ketua-ketua komsel, para imam, kepala keluarga, pengurus, boleh mengambil bagian untuk mengoleskan minyak kepada anggota keluarga yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah semeja sehidangan dengan Tuhan Yesus lewat perjamuan kudus. Saya percaya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan. Mari saatnya kita akan menabur di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita berdoa. Anugerah Tuhan yang besar jika kami boleh ambil bagian dalam ladang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami. Berkati setiap rupiah yang terkumpul, biarlah boleh menjadi jiwa-jiwa yang hidup di hadapan Tuhan. Biarlah kami memberi dengan ketaatan dan kesetiaan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jalan serta Yesus selamanya. Bersyafaat, kita dengarkan pengumuman sepekan minggu ke depan. Saksikan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Haleluya. Hidupku mengenali firman-Mu, hanya mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Dari bukti kebesaran.
menaikkan kehadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Kami berterima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami ini, sehingga kami sudah menyelesaikannya dengan baik. Kami juga bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam hidup kami dan bisa kami lakukan di setiap aspek kehidupan kami. Engkau jamah, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menabur kebenaran firman-Mu pada saat ini. Engkau berkati pelayanannya, Engkau pakai dia lebih heran lagi. Engkau berkati juga keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kemanapun hamba-hamba-Mu ini melangkah, ada Tuhan yang menjagai, menyertai mereka. Engkau jadikan hamba-hamba-Mu ini menjadi garam dunia, terang dunia. Bahkan Engkau jadikan menjadi saksi-Mu. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui kesaksian-kesaksiannya. Apapun usaha pekerjaannya, Tuhanlah yang membuat berhasil. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap pengurus yang ada di dalam gereja ini. Engkau juga yang memberikan kami kekuatan kesehatan. Engkau yang berkati kami, Engkau yang mengurapi kami. Engkau berikan kami kesatuan hati untuk memajukan pelayanan kami di dalam gereja ini. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa kami ini, bangsa Indonesia ini. Kiranya tangan Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan hidup bangsa kami ini. Ampunilah dosa hidup bangsa kami ini, supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan Indonesia ini menjadi bangsa yang normal. Sehingga kami tidak melalui online lagi untuk beribadah memuji memuliakan Engkau. Tapi kami sudah bisa beribadah secara normal dan pintu-pintu gereja telah dibuka kembali. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga yang menjamberkati pemimpin bangsa kami ini. Dari tingkat presiden sampai dengan tingkat yang terendah. Engkau berikan mereka takut roh akan Engkau. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil, semua itu keputusan yang berasal dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi para pasien COVID-19 saat ini. Biarlah tangan Tuhan oleh bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk para garda terdepan, para tim medis dokter yang menangani COVID-19 saat ini. Kiranya tangan Tuhan berikan perlindungan bagi mereka, supaya mereka tidak tertular. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang di muka bumi ini. Kiranya tangan Tuhan yang menjamberkati. Bahkan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan yang menjamberkati. Bahkan Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Dan kami berdoa secara khusus untuk gereja kami, GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kami percaya, biarpun gereja ini gereja yang sederhana, tapi kami percaya melalui gereja ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Biarlah gereja kami yang sederhana ini menjadi gereja yang berkualitas, berdampak, menjadi berkat pada semua orang. Dan kami ya Tuhan, sungguh sangat merindukan supaya penggenapan mujizat penuhan terjadi atas gereja kami di dalam tahun ini. Penggenapan jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa, penuhan berkat yang berkelimpahan. Sehingga dalam tahun ini kami sudah memiliki sebidang tanah untuk didirikan rumah ibadah yang luas dan permanen. Memiliki izin resmi dari pemerintah setempat. Dan kami juga ya Tuhan memiliki mobil jemputan bagi jemaat dan juga prasarana untuk keperluan ibadah. Bahkan kewajiban-kewajiban gereja dilunaskan semua. Dan Kau jadikan juga kami hamba-hamba-Mu ini menjadi berkat-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Dan kami juga berdoa setiap program yang ada di gereja ini, biarlah tangan Tuhan menjamberkati. Biarlah melalui program ini ya Tuhan, nama-Mu selalu dipermuliakan. Bahkan setiap dana yang kami pakai, Tuhan yang mencukupkannya bagi kami. Dan kami juga berdoa, di mana gereja kami ini ada, Tuhan yang menjamberkati. Lantai 1, 2, dan 3, Tuhan yang menguruskan, menyucikan. Sehingga penyakit, virus apapun tidak akan dapat masuk ke dalam gereja ini. Karena ada kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa-Mu ya Tuhan, yang ada di dalam gereja ini. Engkau juga yang menjamberkati tetangga kiri kanan, depan belakang, bahkan yang lalu lalang lingkungan sekitar gereja. Tuhan yang menjamberkati. Kami berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada di lingkungan sekitar gereja, kalau belum memiliki tempat ibadah yang menetap, bahkan jarang ke gereja, kiranya tangan Tuhan yang menjamah melawat mereka, supaya mereka boleh datang beribadah memuji muliakan Engkau di gereja ini bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap jemaat yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan YouTube ini, bahkan ikut beribadah dalam saat ini. Tuhan yang menjamberkati, Tuhan yang memulihkan setiap perekonomian,
Bahkan Engkau jadikan jemaat ini menjadi jemaat yang militan, jemaat yang setia, yang taat mengiring Engkau sampai akhir hidupnya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, bagi siapapun yang menyaksikan YouTube ini, Tuhan yang menjamberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pokok doa kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bagi jemaat yang di rumah, marilah kita berdiri. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.